Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala al-imamul allamah al-arif billah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari Al-Hindi radhiyallahu ta'ala anhu wa radah. Wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turhamu. Nafa'ana Allahu wal muslimina wal muslimat bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bi syarihihi Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radah. Wa nafa'ana bihadha syahri bihadha syarhi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita di sore hari yang penuh barakah ini dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam majelis hidayahnya, petunjuknya, majelis pertolongannya, majelis kasih sayangnya, majelis cintanya, majelis ridhanya, majelis ampunannya, majelis cahaya-cahayanya, majelis rahasia-rahasianya, majelisnya para kekasihnya, majelisnya para nabi, para rasul, para malaikat alaihimus salatu wassalam, majelisnya hamba-hambanya yang beriman. Kita wajib bersyukur kepada Allah, dan kita harus terus berjuang dan memohon kepada Allah petunjuk dan pertolongannya agar kita bisa sering hadir dalam majelis ilmunya seperti ini. Karena orang yang mampu melangkahkan kaki hadir di majelis ilmunya, di majelis zikir seperti majelis ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan warna-warni anugerah dan mengampuni dosa-dosa, mengangkatkan derajat, menghujankan kasih sayangnya dan barakahnya, memberikan petunjuk dan pertolongan kepadanya. Di dalam majelis kita ini, kita sekarang maju kepada pembahasan cabang iman yang ke-54, 55, 56, 57. Diringkas oleh Imam Zainuddin Al-Malibari
radhiyallahu ta'ala anhu dalam bait syairnya, wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turhamu. Beliau mengatakan cabang iman yang ke-54, kan semuanya berapa cabang iman itu? 77 cabang iman. Ingat, ini bukan cabang Islam, cabang iman. Ini berkaitan dengan keimanan. Jangan sampai ada yang patah ya, satu cabang pun dalam jiwa kita. Karena kalau patah cabang iman itu berbahaya sekali, fatal. Namun kalau cabang iman ini mulus, maka kita sangat beruntung sekali. Cabang iman yang ke-54, wastahi rabbaka. Wastahi, kamu harus merasa malu, kan? Rabbaka, oleh Tuhanmu. Malu oleh Allah, kan? Merasa malu oleh Allah. Ahsinan, dan cabang iman yang ke-55, kamu harus betul-betul bisa berbuat kebaikan lil walidi, kepada orang tua. Rahiman, fasil. Rahiman, kepada rahim, yakni kepada kasih sayang, ya. Fasil, maka kamu harus menyambung, artinya harus silaturahmi, menyambung kasih sayang ya, kepada keluarga, kesananya kepada sesama. Hasin, cabang iman yang ke-56, rahiman, fasil, ya. Ini cabang iman yang ke-56, rahiman, fasil, harus menyambung kasih sayang. Hasin, dan cabang iman yang ke-57, kamu harus membaguskan, mengindahkan, bihulukika. Nah, asalnya khuluki, khulukun, itu disukunkan lamnya karena darurat nadham. Bihulukika, kepada akhlakmu, ya. Hasin, cabang iman yang ke-57, kamu harus membaguskan, mengelokkan, bihulukika, kepada akhlakmu. Semua sifat-sifatmu, semua akhlakmu harus bagus, harus elok, ya. Akhlak-akhlak hati kamu harus elok, sifat-sifat hati kamu harus bagus. Turhamu, maka kamu pasti disayang oleh Allah. Asalnya turham, karena menjadi apa? Jawab daripada amar.
Jadi didomahkan karena darurat nazam juga. Turhamu, maka pasti kamu disayang oleh Allah. Cabang iman yang ke-54 dibahas oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, dzakaran nadhimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin fayuqalu ala nazmi ma marra. Beliau berkata bahwa yang menazamkan ini telah menyebutkan dalam satu bait ini 4 cabang-cabang iman. Kan? Maka disebutkan sesuai dengan untayan apa yang telah lalu. Wa syu'batur rabi'atu wal khamsun, dan cabang iman yang ke-54 al-haya'u minallahi, adalah merasa malu oleh Allah. Merasa malu oleh Allah. Begitu artinya, gitu kan? Yang bisa difahami oleh kita. Qala Nabiyyu, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haya'u minal iman. Nabi bersabda, al-haya'u, bahwasanya merasa malu, minal imani, bagian daripada iman. Ruwiya an Abdullah ibn Mas'udin, telah diriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda beliau, yang sabdanya, istahyu minallahi haqqal haya'i, istahyu, kalian harus merasa malu, minallahi, oleh Allah, haqqal haya'i, dengan sebetul-betulnya rasa malu. Qala, berkata rawi, faqulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, kami berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna nastahi, sesungguhnya kami semua, nastahi, merasa malu oleh Allah. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika, bukan itu. Bukan itu yang disebut dengan rasa malu, bukan itu. Ya, bukan hanya rasa saya merasa malu, bukan itu. Walakin, tetapi, man, barang siapa orang, istahya, yang merasa malu, minallahi, oleh Allah, haqqal haya'i, dengan sebetul-betulnya merasa malu, falyahfadz, maka orang tersebut mesti harus menjaga ar-ra'sa, kepada kepalanya, wa ma hawa, dan apa yang diliputi oleh kepalanya. Ya, yang disebut merasa malu itu bukan hanya pengakuan atau perasaan saya merasa malu oleh Allah, tapi harus tahu bagaimana sikap, ya, orang yang merasa malu oleh Allah. Sekarang Nabi menjawab dengan menentukan sikap, bukan hanya dengan perasaan. Para sahabat menjawab
mengatakan, nah inna nastahi, sesungguhnya kami merasa malu ya Rasulullah oleh Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa rasa malu itu harus melahirkan sikap yang ini nih, artinya bukan hanya rasa malu apalagi ngomong doang, saya malu oleh Allah, saya malu oleh Allah, bukan, ini sahabat jelas pasti merasa malu oleh Allah, namanya juga sahabat itu hatinya sudah mengenal Allah, rasa malu oleh Allah sudah tertancap. Namun boleh jadi orang yang merasa malu oleh Allah itu belum tahu sikap yang merasa malu itu harus seperti apa, apa yang harus diperbuat oleh orang yang merasa malu, seperti halnya ibadah kepada Allah. Mungkin saja orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang juga mungkin terjadi. Ada orang yang sudah mengenal kepada Allah, ada orang yang sudah merindukan Allah, cinta kepada Allah, namun tidak tahu caranya bagaimana, sikap apa, sikap seperti apa yang harus saya lakukan, yang harus dilakukan oleh orang yang merasa cinta kepada Allah, oleh orang yang merasa rindu kepada Allah. Bagaimana sikap yang harus dilakukan? Ini kan perlu arahan, perlu arahan. Nah, kalau cinta kepada Allah itu melahirkan rasa ingin taat kepada aturan Allah, berarti harus tahu juga kepada aturan Allah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, begitu pula hadis ini. Tidak boleh kita menyangka bahwa sahabat berkata inna nastahi, ini sahabat omdo. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan arahan seperti arahan yang akan disebutkan. Sahabat berkata jujur bahwa beliau betul-betul merasa malu oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Memang keyakinan kepada Allah akan melahirkan rasa malu. Keyakinan kepada Allah pun juga jika sah keyakinannya, keimanannya akan melahirkan rasa cinta, akan melahirkan rasa ta'zim, akan melahirkan rasa membutuhkan Allah, akan melahirkan rasa fakir, rasa hina, Nah, rasa malu ini tentu akan lahir, akan hadir dalam hati orang yang mengenal Allah. Namun, ini rasa malu ini yang hadir ini bisa kalang kabut ketika belum tahu sikap-sikap yang harus dilakukan oleh orang yang hatinya merasa malu oleh Allah. Dia harus bagaimana? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa rasa malu di dalam hati itu harus melahirkan sikap ini. Apa sikap itu? Adalah falyahfad ar-ra'sa wa ma hawa. Kalau kita merasa malu oleh Allah, harus ditindaklanjuti. Ingat, kita harus menjaga kepala kita, plus menjaga semua yang diliputi oleh kepala kita. Ar-ra'sa wa ma hawa. Apa yang diliputi oleh kepala kita? Yang diliputi oleh kepala kita adalah akal. Menjaga akal, menjaga pikiran, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar.
dari pemikiran-pemikiran yang tidak diridhoi oleh Allah. Kepalanya jaga, kan? Ingat, akalnya juga jaga. Dan juga ilmu yang ada dalam akal ini harus dijaga. Ini semua ada dalam batok kepala semua. Kan? Bukan hanya menjaga kepalanya saja. Kan? Islam oleh Allah diturunkan untuk menjaga kita. Jasad kita dijaga. Jangan sampai rusak. Jasadnya aja jangan sampai rusak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh dirusak oleh kita. Kita tidak boleh merusak jasad yang lain. Ya? Membunuh diri kita dosa besar, membunuh diri yang lain dosa besar. Merusak diri kita, hatta kulit kita dikit aja dirusak oleh kita, itu kan dosa. Merusak badan yang lain juga dosa, kan? Nah, kepala ini harus dijaga. Kepalanya ya, tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Isi kepala. Ya. Termasuk apa? Termasuk pemikiran-pemikiran, keilmuan-keilmuan, niat-niat harus dijaga. Ini maksud wama hawa. Jangan sampai kepala ini diisi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, dengan niat-niat yang buruk, dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya, kan? Tidak sedikit orang menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya hanya untuk mengenal pengetahuan yang memang pengetahuan ini tidak manfaat untuk agamanya, tidak manfaat untuk akhiratnya, hatta tidak manfaat untuk dunianya. Ngasilin duit juga kagak. Ya kan? Mau apa? Dan salah satu contoh, kita menghafal nama-nama lagu sedunia dan pencipta lagu. Ini kan dimasukkan ke otak. Habis waktu kita. Lalu buat apa? Buat apa? Kan? Ini kita tidak menjaga otak nih. Kita tidak menjaga akal kita. Kan? Juga tidak sedikit di zaman kita orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang lain yang sesat dan menyesatkan. Yang bisa juga mempertengkarkan. Yang bisa juga membuat kegaduhan, keributan, karena otaknya percaya. Dan datang makalah-makalah, datang berita-berita. Orang lain kadang-kadang bikin berita itu sengaja untuk menjatuhkan, sengaja untuk memperkeruh suasana, kan? Atau sengaja untuk menjatuhkan yang lain. Kejelekan si A, kejelekan si B, sengaja dibikin. YouTube-nya dibikin, itu kan disebut YouTuber itu kan, ya. FB-nya dibikin, membikin sengaja film-film pendek dan sebagainya, rekayasa supaya apa? Supaya si A jatuh, si B jatuh, si C jatuh, dijelek-jelekin, dikorek kejelekannya, itu kan. Apalagi kalau musim pemilu. Kalau musim pemilu kan bukan hanya membagus-baguskan, kan, yang diusung, tapi bahayanya menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan siapa? Disebutnya juga lawan, padahal tidak boleh disebut lawan. Itu harusnya sahabat seperjuangan, teman seperjuangan, harusnya begitu. Ya sama-sama mau jadi kepala umpamanya, kan? Mau sama-sama mau jadi presiden, sama-sama mau jadi bupati, mau jadi gubernur dan sebagainya. Itu sahabat kita. Persaingan sudah tidak sehat. Kalau membagus-baguskan yang diusung itu masih wajar lah,
Ya memang seharusnya begitu, walaupun terkadang banyak bohong. Terkadang banyak bohong itu apa? Yang sebetulnya itu bukan sifatnya. Sebetulnya itu bukan wataknya, sebetulnya itu bukan kemampuannya, tapi dibikin seolah ini yang diusung, wah hebat, mampu ini, mampu ini, mampu ini, mampu ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya kan? Dan tidak sedikit itu disengaja dibayar. Dibayar, ada orang tim khusus yang tukang gitu kerjaannya. Kan? Tukang gitu. Nah kan yang lebih berbahaya apa? Ketika menjelek-jelekan pasangan-pasangan lain. Sahabat apanya? Sahabat seperjuangannya dibongkar. Tuh, kejelekan-kejelekan kalau iya benar. Lebihnya lagi apa? Diungkap, apa? Dibikin seolah orang ini jelek, kan? Padahal orang ini belum tentu jelek, atau orang ini memang benar-benar orang baik. Tapi kalau nanti kebaikannya muncul di publik, gitu kan? Bisa-bisa nanti publik mengusung dia, masyarakat bisa-bisa memilih dia. Agar masyarakat tidak memilih dia, gitu kan? Jelek-jelekin. Nah, itu dibikin. Nah, tidak sedikit orang yang terpengaruh ini nih kepalanya. Ya. Nah, orang yang malu oleh Allah itu langkah pertama. Ini langkah pertama loh kata Nabi ini. Nabi mendahulukan ini karena ini adalah motor dalam kehidupan. Ingat, penggerak dalam kehidupan. Dunia ini bisa maslahat, bisa hancur gara-gara ini. Maka Nabi mendahulukan falyahfad ar-rasa wa ma hawa. Kepalanya. Kalau kepalanya sudah tidak dijaga, berarti akan muncul pemikiran-pemikiran, niat-niat yang buruk. Yang kalau niat yang buruk itu sudah muncul, bisa hancur kehidupan manusia ini. Bukan cuma dirinya pribadi saja, dan bisa menghancurkan kehidupan-kehidupan yang lain. Nah, falyahfad ar-ra'sa wa ma hawa. Jangan sampai tergerus, jangan sampai tercuci otak kita dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Dengan fitnah-fitnah, dusta-dusta dan sebagainya. Jangan lihat, jangan Udah lihat ini FB-nya menjelek-jelekan yang lain. Itu udah, jangan dilihat lagi. Jangan. Apapun yang dikatakan, sudah, jangan dilihat. Jaga kepala kita. Wa ma hawa. Masya Allah. Lalu wal batna wa ma wa'a. Insyaallah hari apa? Hari Jumat, hari Selasa, hari Jumat ya yang akan datang, insyaallah kita teruskan. Ini sangat penting terutama di masa kita semuanya ya. Hadis ini harus betul-betul difahami dan diamalkan oleh kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah seluruh cabang-cabang iman ada pada diri kita semuanya dengan sempurna bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.